Shalom, Shalom Elohim, bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saat ini saya ingin bacakan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya ingin menyapa ketiga pribadi yang esa yang sudah berada di atas muka bumi ini, sedang giat-giatnya menumpahkan cawan-cawan murka Tuhan yang tercatat di dalam Wahyu, dan sedang menggiring anak-anak kekasihnya masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat rohnya Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh dunia, sedang berbicara kepada kita semua. Rohnya berdiam di dalam Bapa Aditya Nugrahanto. Dia datang dengan nama baru, berdiam di dalam anak manusia. Haleluya, praise the Lord. Dan juga Roh Kudus, Roh kebenaran di zaman Omega ini, memakai mempelai ilahinya Ibunda Fehamdani. Dialah Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu, dan Sang Ratu Adil bersama dengan ketiga pribadi yang esa, para malaikat Tuhan yang juga berdiam di dalam wadah anak-anak manusia yang terpilih. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sedang mendirikan kerajaannya pada saat ini. Dunia tidak baik-baik saja Bapak Ibu, tapi marilah kita berbalik kepada kebenaran firman Tuhan, karena apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus lebih 2000 tahun yang lalu sedang juga terjadi di detik waktu ini. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Yohanes bab yang ke-10 ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-28 di bawah tajuk Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat yang ke-22, firman Tuhan berbunyi demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. 23. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Ayat yang ke-24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Ayat yang ke-25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan ayat yang ke-28 yang terakhir. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu ketika saat 2000 tahun yang lalu di zaman Alfa, Yesus datang sebagai anak tukang kayu. Dia ditolak habis-habisan oleh orang Yahudi. Bahkan firman Tuhan mengatakan di sini orang Yahudi itu mengelilingi Yesus. Mereka itu sangat geram kepada Yesus. Mereka, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka di bait suci itu membuatkan mereka hidup dalam kebimbangan dan tidak tenang Bapak Ibu. Nah, sehingga kan mereka mengatakan, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Dan ketika itu Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Nah, betapa orang-orang Yahudi ini, yaitu orang-orang yang tergolong sebagai melayani di Bait Allah. Orang-orang Yahudi ini adalah terdiri daripada guru-guru Taurat, ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang melayani di waktu itu. Orang-orang yang menunggu-nunggu Mesias. Mereka ini memegang kitab Musa, memegang kitab Taurat. Mereka pemimpin-pemimpin agama. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tetapi mengapa saat Yesus datang mereka tidak mengenal?
Bahkan mereka dikuasai oleh roh tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sama pada saat ini ketika kedatangan Roh Alfa dan Omega di dalam wadah inkarnasinya memakai seorang pemuda yang bernama Aditya Nugrahanto. Meskipun Roh Kudus, Roh kebenaran, dan para malaikatnya yang bekerja sudah memberikan kesaksian demi kesaksian bahwasanya kita boleh mendengar sendiri bagaimana Roh Alfa dan Omega Bapak Aditya Nugrahanto, dia sendiri berbicara. Dia sendiri punya channel King of the King 1000 tahun damai. Kita boleh mendengarkan dia. Sama 2000 tahun yang lalu, guru-guru agama ini, orang-orang Yahudi ini mendengarkan Yesus di bait suci. Tetapi mengapa mereka menolak Yesus? Mengapa mereka benci? Mengapa mereka mau menangkap dia? Bahkan mereka mau membunuh dia. Dan mereka menganggap bahwasanya Yesus ini seperti suatu ancaman bagi mereka karena menggugat pekerjaan mereka, pelayanan mereka pada saat itu, di mana mereka melayani di gedung sinagog. Yang pada hari ini kita lihat sinagog itu ada di mana-mana di seluruh muka bumi ini, tidak lain tidak bukan adalah gedung gereja. Mereka ini dikuasai oleh roh tidak percaya. Nah, kata Yesus, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Camkan perkataan Yesus ini. Jika 2000 tahun yang lalu orang-orang Yahudi ini yang mengaku sebagai orang-orang yang menantikan Mesias, mereka ini tidak termasuk domba-domba Tuhan Yesus Kristus karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah datang menyamar sebagai anak manusia. Dan nama Yesus itu pada waktu 2000 tahun yang lalu hanya diketahui oleh ibu bapaknya, orang tuanya, oleh para gembala, oleh orang-orang Majus. Hanya orang-orang, segelintir orang yang mengenal siapa sebenarnya pribadi Yesus, terkhususnya Yohanes Pembaptis yang adalah inkarnasi roh Elia di waktu itu. Orang-orang Yahudi ini bukan sahaja menolak Yesus, mereka juga menolak Yohanes Pembaptis. Mereka tidak mengenal siapa Yohanes Pembaptis, mereka tidak mengenal inkarnasi roh Elia Bapak Ibu. Nah, camkan perkataan Tuhan Yesus ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saat ini, orang-orang yang bercahaya-cahaya, baik DNA murni maupun DNA yang sudah dicemarkan oleh cairan Lucifera, tetapi yang sudah menyadari bahwasanya Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus sudah datang menebus umat manusia. Dia mau menetralkan darah umat manusia. Pada saat ini adalah domba-domba Tuhan mendengarkan suara Alfa dan Omega, mendengarkan suara Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam Bapak Aditya Nugrahanto. Mereka mengenal suara itu, suara yang berbicara 2000 tahun yang lalu yang memakai wadah Yesus Kristus sebagai anak tukang kayu, dan suara yang berbicara pada detik waktu ini Alfa dan Omega Bapak Aditya Nugrahanto adalah suara yang sama, roh yang sama yang berbicara. Maka hanya domba-domba Tuhanlah yang mengenal, manakala yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di bait suci Tuhan, di gedung-gedung gereja, mereka menolak Sang Sumber Cahaya. Mereka menolak Bapak Aditya Nugrahanto. Mereka menolak Roh Alfa dan Omega. Mereka menolak Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu. Bahkan mereka menolak dan mengolok, mentertawakan mempelai ilahi. Lihatlah ketiga pribadi yang esa ini datang memberikan hidup yang kekal kepada para domba-domba, kepada mereka yang percaya kepadanya, karena merekalah yang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, memberikan hidup yang kekal kepada anak-anak Tuhan yang sudah melihat dengan mata hati, dengan kerendahan hati. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sudah ada di atas muka bumi ini, sedang menumpahkan cawan-cawan murkanya dan menebarkan belas kasihan terakhir, penetralan darah bagi umat Tuhan yang sudah menerima cairan tanda binatang itu. Haleluya, praise the Lord. Kerajaan Tuhan sudah ada di atas muka bumi ini. Kerajaan 1000 tahun damai. Amin.